Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir kembali di ruangan utama acara konsolidasi Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, insyaallah. Baik, sesi ketiga, ya, sesi terakhir akan segera kita mulai, di mana rangkaian kegiatan yang selanjutnya. Yang pertama ada tanya jawab seputar ICH dan RCH. Kemudian ada sesi sharing bersama Kiai Adi Pratama Larisino. Untuk mempersingkat waktu, maka kami panggil Ustadz Farid beserta Ustadz Reni Saputra untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan sambil menunggu Bang Ican, ya, Bang Imam Chandra. Maka kita mulai terlebih dahulu untuk tanya jawab seputar ICH dan RCH. Kita buka kembali, ya, dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Abi izin Ustadz Farid untuk tampil maju ke depan. Bagi seluruh peserta yang sudah tidak sabar untuk bertanya, boleh disiapkan catatan-catatannya untuk langsung bertanya kepada pemapar program ICH dan RCH. Baik, tafadhol Abi, langsung dilanjutkan. Baik, ada yang ingin bertanya? Boleh? Angkat tangan? Boleh. Mic-nya dibantu panitia, mobile mic. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Ustadz, saya mau nanya kalau misalnya Nama dan entitas. Nama Haikal Maulana dari Gerakan Hijrah Peduli Bandung, Infak Protein. Mau nanya, kalau tadi kan kita itu target dari programnya itu 3 tahun hafal 30 juz. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum 3 tahun itu udah selesai, apakah langsung di-cut? Maksudnya itu udah langsung diwisuda dan pendanaannya dialihkan ke yang lain, jadi nggak harus 3 tahun full. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu untuk pelaporan dari lembaga pesantrennya ke grup WA yang 30 orang itu, apakah laporannya diflorkan secara terang-terangan belak-belakan 2.100.000 itu dialokasikan kemana saja setiap bulannya, atau bagaimana? Makasih Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Insya Allah saya bisa jawab karena itu sesuai dengan regulasi dari pusat. Izin menjawab. Selamat datang Ustadz Syekh Imam Chandra. Takbir. Allahu Akbar. Ya, nggak apa-apa. Siduk. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana seandainya jika santri-santri penerima manfaat ini selesai sebelum 3 tahun, apakah dananya akan dialokasikan ke penerima manfaat lain atau santri-santri yang lain? Kemarin ini juga menjadi pertanyaan di beberapa pondok dan sebagainya, dan dari lisan saya dan dari juga kebijakan kami keluar keputusan yang walaupun mungkin keputusan ini kalau kata kiai kami, guru-guru kami, tidak ada semua yang finish selesai, selalu bisa dirubah ke depannya. Tapi untuk saat ini tetap akan dialokasikan kepada santri tersebut selama 3 tahun sampai selesai dengan target murojaah. Jadi dia akan tetap ditarget murojaah setelah itu sesuai dengan KPI pondok tersebut, sehingga nanti lahirlah penghafal-penghafal Quran yang mungkin insya Allah kalau dapat mungkin bahkan 3 tahun itu 30 juz. Nah kayak gitu, maka jatuhnya nanti ke program murojaah tetap dibiayai dan sebagainya. Nah kayak gitu sih kalau dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mungkin Abi atau Bang Ican bisa jawab. Jadi Bang Ican tadi ada pertanyaan bagaimana melaporkan 2,1 jutanya oleh pengasuh. Yang pertama, waktu kami, saya dan juga kawan-kawan Sidak ini menginisiasi dan mendesain program ini, memang tidak bisa 2,1 juta itu akad pada santri, itu nggak bisa. Jadi maka dari itu akad pada lembaga. Ini yang harus kita jaga dulu. Jadi gini konsepnya. ICH
kepada donatur adalah akad realisasi. Jadi akad realisasi itu begini, 100 ribu 3 juta kita akan develop satu santri untuk menuju 30 juz. Jadi bentuknya adalah akad realisasi program. Nah, ternyata 2,1 juta itu pondok bisa efisiensi, santrinya sehat, tidak terzalimi, nah gitu ya. Makannya tetap enak, apalagi pondoknya ini juga nyaman. Karena kan kenapa kami set 2,1 juta? Karena kami ada khawatir rumahnya sewa. Iya kan? Kalau rumahnya sewa itu pernah kami hitung, misalnya ada 12 santri, lalu kemudian satu bulannya itu diambil budget 100 ribu saja dikali 12 santri, 1,2 dikali 12 bisa dapat sewa rumah sekitar 15 juta setahun. Tapi kalau pondoknya udah wakaf, ya kan, lemarinya sudah wakaf, tempat tidurnya sudah wakaf, kan struktur harga ini berubah. Ya, struktur harga ini berubah. Misalnya sekalian promosi pondok istriku ya. Sini kan ada istriku Kak Nirwana Tawil. Satu-satunya pengasuh pondok wanita lah masjid. Itu kan beliau punya pondok berkah Quran. Kalau urusan makanan memang sudah mazhabnya makan-makan itu masjid itu. Jadi dikasih 2,1 juta dia bisa berputar ke pengajaran, ke fasilitas belajar. Jadi bahkan bisa lebih efisien lagi. Maka dari itu akadnya kepada lembaga. Maka pertanyaannya, gimana 2,1 juta itu dijabarkan? Yang dijabarkan oleh pengasuh adalah progresnya saja. Sama seperti waktu saya develop dan Kak Nirwana develop kami berkah box 10 ribu per box. Begitu terhimpun 82 juta, maka kewajiban kami itu 8.200. Ya betul. Per 10 juta itu berarti 1000 box. Ya. 1000 box berarti ya betul 8.200-an kalau misalnya 82 juta. Nah, maka dari itu 8.200 kalau ya 8.200 box, maka tunjukkan saja kalau masuk 10 juta 1000 box sudah didistribusi. Nah gimana tuh menunjukkan 1000 box didistribusi? Nah dulu di Jogja itu laporannya per titik ya, masjid Condong Catur, masjid ini. Masjid di daerah Sleman, masjid ini, sekian box per hari. Nah sama konsepnya di CH adalah 2,1 juta. Itu yang kita laporkan adalah progresnya. Maka pondok enggak usah terlalu 2,1 juta ini beli apa, ini kemana? Bukan on details pengeluaran seperti itu. Karena kan teman-teman ini kan dapat dananya bulky. Bulky itu begini, kalau 10 santri 21 juta. 21 juta terima itu kan enggak mungkin dilaporkan di grup. Nah maka konsepnya adalah pada akad realisasi program itu. Tegak enggak? Misalnya nih ya saya develop sedikit. Kami bangun Huntara, DP Foundation bangun Huntara. Alhamdulillah sidak kawan-kawan sidak, alhamdulillah bangun 2 Huntara akad di Desa Gasol dan Desa Cugenang gitu. Akadnya adalah 80 juta tegak Huntara. Perhatikan ini ya, 80 juta tegak Huntara. Kalau at cost dihitung bahan, dihitung segala macam mungkin 50 bisa tegak, 55 bisa tegak. Tapi pada akad apa? Akadnya adalah tegak 5 hari pasca gempa. Nah siapa yang bisa bangun 5 hari pasca gempa? Makanya akadnya 80 juta tegak dalam waktu sekian hari. Jadi ada kecepatan, ada spek. Ya, dan bisa dilihat oleh donaturnya. Nah wakifnya datang semua, Pak Catur datang, Bu Dewi datang dan teman-teman sidak datang. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, kita sekarang kuncinya itu adalah perrealisasi akad. Saya kira demikian, mungkin ditambahin Bang Ican ya, thank you. Cek. Ya, siapa yang nanya tadi? Haikal. Oh, Ustaz Haikal. Sudah terjawab Ustaz? Oh yang itu. Sudah ya? Jadi intinya adalah apa yang harus dilakukan oleh pondok, himbauannya adalah apa-apa yang menjadi, ya apa-apa yang sudah di SOP-kan oleh Ustadz Farid. Nah itu aja sih. Gitu. Patokan aktivitasnya hanya itu. Gitu. Selebihnya sunnah gitu ya. Jadi menarik ini. Waktu kami desain itu begitu ICA ini didesain kontraksinya 2 arus. Jadi tinggal dilihat aja sosoknya.
Urusan ngedatangin uang itu Ican. Ini kan ICH itu kan Imam Chandra Halim. Jadi ini udah arus tuh. Jadi kalau mitra fundraising ke Bang Ican, gimana pendanaan gimana. Nah, kalau saya jadi pengasuh gimana program. Nah, ini urusan kontraksi pada santri ke Bang Farid. Saya makanya ada grup enak ya. Ini saya alhamdulillah DP Foundation alhamdulillah barusan nyentuh 70 santri. Stoknya tuh 72. Nah, barusan teriak sama Ustadz Farid. Ustadz Farid, gitu. Santri tolong, data mulai habis. Nah ini stoknya udah mulai habis Ustadz Farid insya Allah. Begitu kurang lebih ya. Insya Allah kita bergerak terus. Baik, alhamdulillah. Lanjut pertanyaan lainnya. Boleh? Boleh Bunda? Kang Dika, Bunda Ana dulu. Boleh. Insya Allah dari pengasuh Masjid Berkah Box. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan saya dengan Kanirwana Tawil mewakili Pondok Berkah Quran di bawah manajemen Masjid Berkah Box Indonesia yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya terima kasih, alhamdulillah lewat wasilah ICH ini 15 santri kami sudah terdaftar. Ya, terima kasih banyak ya, insya Allah on progress untuk realisasi dan sebagainya, untuk dokumentasi dan sebagainya juga sudah lengkap. Tinggal PR-nya satu, mungkin kalau ada panitia di sini saya dikejar-kejar MOU, belum sempat tanda tangan karena saya masih nyebrang-nyebrang gitu ya. Belum bisa duduk tenang ngeprint gitu ya, tapi sudah ngebaca. Nah, kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Nah, mungkin ini juga mewakili beberapa teman-teman yang dihadapkan dengan case yang sama seperti saya terkait tadi masalah alokasi dana tadi yang 2.100.000 ini. Nah, mungkin pertanyaan tadi juga mewakili pertanyaan saya sudah terjawab yang pertama. Karena jujur saya nggak pernah nanya ini ke suami gitu ya. Alhamdulillah forum malam ini bisa bertanya langsung. Kelihatan jarang pulang. Nah itu ya, Masya Allah. Nah pertanyaannya masih berkaitan dengan masalah alokasi. Kemarin kita sempat melakukan Zoom ya untuk konsolidasi dengan internal pengasuh di pondok dengan tim pusat gitu. Nah cuman kemarin itu ada direction dari pusat itu bahwa ada sebagian dana itu harus dialokasikan untuk menggaji atau membayar ihsan ujroh para pengasuh pondok atau mudabirahnya. Nah, dan itu ada amount yang disebutkan di situ. Nah, bagaimana dengan kondisi itu kan artinya apa? Ketika ini akadnya langsung ke lembaga, kita juga jadinya udah terkunci dengan angka yang ini kan, jadi kan dalam benaknya pengajar atau pengasuh, ini kan ada hak kami di sini gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya saya juga mungkin dari pusat mungkin nanti bisa ditinjau kembali supaya enak, kita juga termasuk ke santri-santri. Saya pengen fair, pengen transparan bahwa jangan sampai nanti ada bocoran sebenarnya kita ini dibiayain 2.100.000 tapi kita sendiri tuh nggak menikmati itu. Nah buat saya juga ini nggak fair karena kita punya santri misalnya di kami ada 55 orang. Yang lain juga kepengen gitu ngikutin program ini kan, tapi hanya 15 yang terpilih. Nah mungkin ya kalau boleh kasih masukan dibuatkan semacam pemberitahuan atau apalah gitu ya yang untuk menguatkan sehingga kami lembaga ini punya pegangan. Ketika nanti di lapangan ustadz-ustadznya, loh ini uang 2.100.000 harusnya ngegaji kami tapi nggak nyampe, misalnya kayak gitulah, gitu ya. Mungkin bisa diberikan pencerahan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bang Ican, Ustadz Farid, atau langsung nama Abdi Randy, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda. Abi mau jawab? Takut. Baik, izin Bunda. Angka-angka itu sebenarnya hanya rekomendasi. Jadi itu gambaran apa yang kami lakukan di Ismuhu Yahya sebenarnya. Cuman mungkin memang kemarin mungkin saya nggak ada di Zoom ya, bukan saya yang ngisi kayaknya. Bukan saya yang ngisi kan ya. Jadi kayaknya mungkin ya kayak gitu. Dan yang terlibat mungkin semua musyrif. Nah kan. Nah sebenarnya kalau untuk pembahasan itu biasanya kami tidak melibatkan musyrif, hanya melibatkan pengasuh, admin dan keuangan. Nah biasanya gitu. SOP-nya begitu seharusnya ya. Mungkin kemarin karena saya nggak bersama. Nah habis itu akan ada yang kedua. Itu untuk urusan teknis musyrif. Nah saya pisah tuh urusan itu tuh biasanya.
ke beberapa pondok-pondok yang lain. Nah, sehingga tidak terjadilah prasangka-prasangka seperti tadi. Karena memang angka-angka yang disebutkan tadi bentuknya hanya rekomendasi, bukan pakem yang kami tetapkan. 2,1 itu mutlak, menjadi hak bagaimana regulasinya diatur oleh pondok-pondok masing-masing, lembaga masing-masing. Kalau memang seandainya sudah punya ujroh asatid dari lembaga atau yayasan, dan nampaknya nggak usah ditambah, nggak masalah juga, berarti dialokasikan untuk dana pendidikan lain. Misal mungkin beli meja atau apalah gitu ya, operasional pendidikan sifatnya. Atau mungkin mau beli kitab, buku, Quran dan sebagainya. Nah, cuman mungkin di kemarin diproses mungkin karena saya kemarin tidak mendampingi terlalu dalam, mohon maaf juga. Tapi nanti insya Allah kita akan coba perbaiki dan nanti mungkin akan saya juga rapikan nanti di Berkah Box insya Allah di Masjid Berkah Quran, di Berkah Quran ya insya Allah. Nanti akan coba saya komunikasikan juga ke semuanya. Intinya itu hanya rekomendasi dan semua itu hak nanti dari lembaga-lembaga masing-masing. Nah mungkin begitu Bunda, mohon maaf dan mohon izin. Izin menjawab ya sayangnya. Jadi kawan-kawan sekalian bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tantangan di ICH ini kan kita membuka performa dari santri itu kepada publik. Jadi dalam imajinasi bisnis ini tuh kayak di TBK kan. Jadi santri TBK, santri yang di IPO, Initial Public Offering. Kalau kemarin kan santri itu privat, dia gagal ngafal, nggak gagal ngafal yang tahu cuma kita. Bener kan? Sekarang dia dibuka ke publik. Di grup donatur 30 itu, berapa hafalannya sudah sampai mana. Dan dilaporkan simaan jusnya seperti apa. Nah maka dari itu, tadi udah bagus dari Ustadz Farid menyampaikan ada spesifikasi setidaknya dia hafal 2 juz. Setidaknya dia punya kecepatan ziyadah menghafal di luar murojaah mulazamah 1 halaman per hari. Kalau di Berkah Box ini alhamdulillah mekanismenya Kak Ana memilih yang sudah selesai setor lepas sampai 30 juz. Baru yang store mutkin itu baru masukkan di program ini. Maka ini saran saja ke Sidak ya, karena saya sebagai inisiator gerakan kan cuma konsep besar saja. Nampak perlu ada juga setidaknya regulasi untuk kemudian memberikan sedikit apresiasi kepada teman-teman yang memang jalur prestasi ini. Ini kan seperti beasiswa jalur prestasi kan. Misalnya mereka dapat uang saku sekedar 200.000 per bulan. Atau misalnya seperti apa. Atau mereka ada add-ons facility seperti apa. Nah itu masing-masing pondok punya kebijakan. Karena nggak fair juga kalau ada anak yang ngafal sekenanya. Udah deh saya ngafal. Tapi ada yang kemudian dia jiddiyah, dia serius untuk menghafal terus menerus. Karena kan kita berkejaran sama visi ini kan visi kan nggak ngambang kan, 23 juta hafiz penghafal Al-Quran yang setidaknya kalau mutkin Masya Allah tabarakallah lah itu saya juga nyari hufaz mutkin tuh berat banget. Tapi setidaknya dia simaan 5 juz bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu ya, ini paradigma yang harus dilakukan dan juga teman-teman yang harus diperhatikan itu begini. Ini program baru sebulan. Ya. Baru sebulan kita lempar di jalur DP Foundation terbentuk 70 santri, di jalur SIDA terbentuk sekitar mau 50-an per hari ini. Jadi ini baru banget. Bahkan kalau di DP Foundation itu baru 22 santri yang masuk bulan kedua. CHD 1 sampai CHD 22. Artinya kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak ngobrol, kita perlu banyak diskusi dua arah terkait bagaimana terjadi di lapangan dan bagaimana kita menregulasi. Maka kita lentur saja, ini harus kita jalankan pelan-pelan. Maka saya sepakat sekali dengan intuisi dan basyirah dari kiai kita, Kiai EN, bahwa ini soft launching dulu di internal. Let's see what happen gitu. Sambil kemudian sampai ketemu dia rigid, sistemnya sudah firm, baru kita injak 1.000, 2.000 santri, 3.000 santri, 10.000 santri. Allahu Akbar. Insyaallah. Thank you. Alhamdulillah. Insyaallah sudah terjawab Bunda. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Di tengah dulu. Baik, langsung 3 penanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustadz mau bertanya, kebetulan
entitasnya di Gerakan Hijrah Peduli Bandung, GIP, dan juga saat ini diamanahi di kampus Masjid Bandung. Alhamdulillah ini kurang lebih ada 300 masjid lebih, Masya Allah. 300 santri, Masya Allah. Jadi itu juga yang saya akan tanyakan tuh bagaimana ini kira-kira untuk menggerakkan, kebetulan kita suka ada silaturahim, ini 300 masjid ini ada klaster-klaster gitu ya. Besok tuh kurang lebih ada 20 masjid yang akan bersilaturahim di Arsa Manik Antapani. Mohon arahannya itu kita narasinya seperti apa, apakah nanti diberikan semacam skrip gitu ya, atau kita berinovasi gitu seperti itu, Ustadz. Juga ke komunitas-komunitas, artinya di beberapa komunitas saya aktif, ini langsung kepikiran gitu ya, komunitas ini diarahin langsung gitu ya, ICH. Bahkan mungkin kemarin sempat ngobrol juga, contoh kita masuk ke corporate gitu ya, ada corporate misalkan ya Telkomsel atau apapun itu yang Telkomsel cetak hufaz gitu ya, apakah itu nanti bisa disandingkan seperti itu gitu ya, jadi itu kan lebih masif gitu ya, jadi kita ada beberapa channel yang mungkin kita bisa masuk ke sana biar lebih masif lagi gitu, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah tentang rumah cetak hufaz, ini contoh di lingkungan sekitar aja gitu ya, ada rumah yang beberapa yang kosong gitu kan, itu ya sayang banget, tapi pernah ditanya mau nggak dijadiin rumah Quran, nah butuh juga bimbingannya gimana cara itunya, apakah tadi uang yang itu tuh udah termasuk masa untuk ngontrak rumahnya gitu ya, atau kita yang bernegosiasi di rumah itu untuk seperti apa gitu Ustaz. Yang terakhir, mumpung ya ini, kita kan bergerak di GIP dan juga ada GIB juga, ketika tadi sudah pondoknya terdistribusikan, ini kan 2,1 tuh udah termasuk makan dan sebagainya, apakah nanti entitas ini seperti apa gitu, gerakan infak proteinnya, gerakan infak berasa, karena itu tuh kan buat santri makan juga, artinya setiap bulan tuh dipenuhi juga gitu kan, berasnya, proteinnya, artinya berarti seperti apa gitu. Nah itu aja mungkin 3 pertanyaan. Tadi yang pertama. Baik, dilanjut. Siap. Pertanyaan kedua, insyaallah. Boleh disampaikan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nama Ridwan Muarsa dari Solo. Alhamdulillah saya cukup berkesan mengikuti acara ini. Ada beberapa pertanyaan yang masih ada di benak kita semua. Yang pertama adalah untuk kita-kita yang memang sudah ada pondok yang sudah berjalan lama. Apabila kita ingin bergabung kepada teman-teman sidak ini, apakah nanti mempengaruhi sistem yang sudah berjalan atau bagaimana? Kurikulum terutama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di pondok kita ini ada kewajiban pengabdian. Nah yang kita tanyakan adalah apakah nanti santri-santri yang menerima dana bantuan ini, apakah ditarik ke sidak atau memang kita bisa gunakan di ini. Nah itu monggo. Alhamdulillah, satu penanya terakhir. Baik, di belakang dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Perkenalkan saya Saiful Iqbal Mustafa. Tim lamanya beliau. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan kami diundang ke sini. Bahkan sama Mas Aryo ya, kami ucapkan terima kasih, dan juga Ustadz Ridwan yang telah memperkenalkan kami, sekaligus Mas Ruli. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol juga lama dengan Bang EN. Saya di sini mewakili entitas yang mungkin banyak berbeda dari teman-teman, mungkin nggak ada di sini ya, yaitu dari TV satelit, kami dari Madani TV, sekaligus di situ kami juga baru aja menginstal dan juga diakadkan untuk bisa menghandle Yayasan Cahaya Mahabah Semesta. Itu yayasan yang bergerak di bidang metode mengiramakan Quran sehingga easy listening, mudah diterima, kemudian
di situ ada metode tahsinnya, tadaburnya dan lain-lain. Yang nanti ini kami juga pengen sekali sebenarnya sharing-sharing di sini. Semoga dengan metode yang mungkin masih bayi ini bisa meluaskan khazanah keilmuan Quran di sidak ini. Insya Allah. Nah, yang ingin kami tanyakan begini Ustaz, sedikit agak ada narasinya ya. Jadi kami kemarin kan membersamai UAS, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim dan Kiai Lukman waktu di Ojo Leden dan di Mongape. Dan juga berangkat dari kisah dari kakak ipar beliau yaitu Uzma, Ustaz Ridwan ini kan kakaknya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Nah, dari dua kisah ini nanti kita pengen sharing bersama gitu. Yang pertama tentang UAS ini ketika safari dakwah di pesantren masyarakat Merapi Merbabunya Ustaz Salim itu dengan PD-nya ya, dengan guruannya beliau gitu ya. Siapa yang enggak tahu di sini siapa saya ibu-ibu gitu kan. Ya waktu itu dengan khasnya seperti itu, dengan candaannya ibu-ibu enggak kenal siapa saya seperti itu. Kemudian suasana di situ krik gitu ya. Sepi sekali, nggak ada yang jawab karena emang nggak ada yang kenal di situ. Sampai ada yang kemudian mengatakan Somad gitu. Nah itu yang kemudian bikin ger, akhirnya tertawa. Oh ternyata saya belum terkenal di sini seperti itu. Nah kemudian karena memang di situ sinyal internet sulit, walaupun lokasinya nggak terlalu jauh dari ibu kota Magelang ataupun Jogja gitu, yang memang terkenal sebagai kota pelajar dan kotanya orang kreatif gitu. Nah yang kedua berangkat dari kisahnya Uzma yang baru saja 3 hari yang lalu kami ini mendapati laporan istilahnya sharing dari tim manajemen beliau Ustadz Hamid. Itu channel beliau dihajar habis sama di phishing ya sama hacker atau sama siapa entah ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian down dan sampai sekarang aduannya belum dikembalikan gitu. YouTube-nya itu belum di-ACC. Kemudian dari kisahnya Ustadz Faizar juga pernah kemudian sampai channelnya itu diganti nama, kemudian sampai berapa bulan tuh namanya anonim gitu. Jadi kami cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya gerakan surgakan Indonesia dengan Al-Quran ini tentunya berangkat dari kisah UAS tadi. Tidak mudah kita mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran selama daerah-daerah pedalaman ini, daerah pelosok-pelosok belum terjangkau dengan sinyal internet yang baik. Pengalaman kami di Madani TV sejak 2006 itu TV streaming sampai 2009, kemudian 2008 sampai 2009 TV streaming. Setelah 2009 setelah itu kita naik level jadi TV satelit itu sekitar 2010-an. Nah, kami juga pernah menerolkan namanya Ahyar TV, Ustadz Adi Hidayat. Nah, dari situlah kami belajar ya, bahwa ternyata di pedalaman ketika Ustadz Heru ini foundernya itu berangkat ke ke Papua, di sana ada safari dakwah ya, pengenalan baca buta huruf Quran dan lain-lain, kemudian ada sunatan massal bersama Dr. Sagiran gitu. Itu Masya Allah di sana sambutannya luar biasa ternyata. Sambutannya luar biasa bukan karena apa-apa, karena bukan dari dakwah internet, tetapi dari dakwah offline dan juga TV satelit. Di sana ada salah satu televisi saudara kita ya, yang mana Ustadz itu nggak terkenal, tetapi ketika masuk di dalam sebuah masjid itu yang datang 10.000 orang lebih, orang Papua asli ya, itu di bawah pedalaman gitu. Nah yang ingin kami sampaikan Ustadz, Madani TV ini kita azamkan, kita wakafkan untuk umat, meskipun memang statusnya hari ini masih dipegang oleh foundernya langsung, tetapi akad dari beliau kita wakafkan untuk umat, dan ini narasi yang kita bawa adalah televisi Quran. Jadi ini sangat match sekali dengan campaign yang kita adakan, yaitu Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah yang kami ingin tanyakan yang pertama dari narasi ini tadi, Ustadz bagaimana sinkronisasi dakwah media kami TV satelit dengan gerakan narasi sidak ini, karena yaitu kendalanya ketika kita ingin mengsurgakan Indonesia dengan Al-Quran, wong di pedalaman saja, Ustadz saja belum masuk gitu, bahkan sampai yaitu tadi UAS saja yang di Magelang saja, Magelang kan sama Jogja deket banget ya, itu belum terkenal gitu. Artinya ini fenomena yang harus kita pikirkan juga, bagaimana dakwah media ini tidak hanya sekedar bagaimana membangun rumah-rumah Quran saja, tetapi bagaimana dari TV satelit ini kita duduk saja, insya Allah kita bisa punya santri online yang luasannya, cakupannya sudah
se-Asia Tenggara, bahkan lebih sampai ke Hong Kong, sampai ke Australia, sampai ke New Zealand waktu itu karena TV satelit tidak terikat dengan internet seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kami membawa metode Mahabai ini untuk bisa kita sharing bersama. Kita memperkenalkan metode 3-4 kali pertemuan bisa baca Al-Quran, kemudian setelah itu bisa mengiramakan. Jadi tidak hanya sekedar tartil, tetapi juga minimal orang itu suka dulu, karena nama kami yang kami usung adalah Mahabbah gitu. Jadi orang senang dulu dengan mengiramakan, setelah itu baru konsekuensinya adalah tahsin dan kemudian yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sini dulu kali ya. Bang Ican mau jawab yang mana? Masjid RCH. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan yang telah disampaikan sekaligus pertanyaan penutup ya, karena waktunya sudah sangat sedikit lagi. Maka sekarang mohon untuk fokus dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tafadhol Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita berbicara platform masjid, sebetulnya kita berbicara tentang mikro manajemen area. Jadi gini teman-teman, umat ini kalau misalnya dia mau dikelolanya mendalam itu memang harus pakai masjid. Karena masjid itu klaster. Ya, kita pernah ngitung kan, kalau misalnya 100.000 masjid saja ngurus 2000 jamaah itu 200 juta. Maka saran saya untuk para penggerak aliansi sidak yang ingin mendukung ICH, begitu ada masjid narasinya coba 1 masjid 1 RCH. 1 masjid 1 rumah cetak hufaz. Jadi cari di radius masjid itu closing 1 rumah. Dan kalau kita bicara RCH, antum jangan berpikir rumah cetak hufaz 12 santri, 13 santri, 20 santri, 1 rumah 4 santri jalan. Itu udah dapat cash flow 8,4 juta per bulan. Itu bisa akrobat macam-macam. Nah, konsep dari RCH saran saya jangan sewa. RCH itu wakaf manfaat. Nah, saya udah ketemu banyak orang yang ingin ngasih rumahnya. Sebetulnya begini, mereka itu kalau ngasih rumah wakful hak seperti yang kata Bang EN, itu berat kalau ngubah SHM. Jadi biarkan saja wakaf manfaat. Tetapi lemahnya kita ketika wakaf manfaat itu atau wakaf hak pakai, jangka waktunya kita nggak pegang. Makanya waktu ngobrol sama Bang Ican dan Kang Farid, ada juga di situ Pak Direktur Bang Kiki, saya minta RCH akad wakaf manfaat 4 tahun, tapi notariat sewa 4 tahun. Jadi notariatnya sewa, misalnya gini, 100.000 untuk sewa 4 tahun. Jadi dikontrak pakai notariat, karena gini, ada akad syariat, ada akad legal. Wakaf manfaat ini belum ada juntrungan legalnya. Maka kita harus pakai perjanjian sewa menyewa. Jadi seperti perjanjian sewa menyewa 4 tahun yang kemudian dibayarkan 100.000 rupiah. Atau dibayarkan hibah. Itu ada, kalau hibah pakai itu malah ada hukumnya. Ini tim legal harus turun. Maka supaya jangan kita pakai 6 bulan kita diusir. 6 bulan kita diusir, 6 bulan kita diusir, ini problem. Itu 1 ya. 1 masjid, 1 RCH. Nah begitu RCH-nya ada, sekedar rumah kosong, 4 santri, langsung jamaah masjid di campaign. Jadi localized donatur yang terlokalisasi. Gini Pak, ini ada 4 santri, kalau kita 100 ribuan butuh 120 orang donatur. Di campaign di Jumatan. Karena salah satu yang menghidupkan masjid itu program. Saya ulangi sekali lagi ya. Salah satu yang menghidupkan masjid itu program. Nah program ICH ini orang tuh suka. Kenapa? Karena sistem backbone-nya kuat. Karena backbone-nya kuat, masjid tinggal jadi mediator saja. Itu saran saya buat masjid. 1 masjid, 1 RCH. 1 entity, 1 RCH. Lalu kemudian mobilize donatur offline untuk kemudian terlibat pada ICH. Berikutnya. Bisa nggak kemudian jadi ICH corporate? Sudah dilakukan. DP Foundation. DP Foundation ini ngumpulin 3 juta, setor 3 juta. Ngumpulin 3 juta, setor 3 juta. Maka mimpi besar saya dan Bang EN, mimpi besar saya dengan para ustadz, para kiai di sidak adalah ada nanti namanya infak cetak hufaz Telkomsel, infak cetak hufaz Pertamina.
bekerja sama dengan Lasnasnya, Lazisnya. Kalau di oil and gas itu BDI, biasanya namanya Badan Dakwah Islamiyah. Pertamina, Badan Dakwah Islamiyah, ConocoPhillips, Badan Dakwah Islamiyah, Hafco dan seterusnya. Nah, jadi konsepnya mereka itu nggak perlu lagi cari santri bikin pondok, cukup mengorganisir karyawan 100.000 per bulan. Nah, maka dari situ di sini ada konsep fundraiser management. Kan tadi 3 skema, ada 2 skema ya, yang berbalas benefit. Yang pertama cuma traffic aja. Anda bawa traffic, misalnya influencer bawa traffic, diklik, lalu kemudian 300.000 pada infak 3 juta pertama, infak syiar. Hak infak syiar pertama ke situ. Tapi kemudian kalau mau ngelola sampai retensinya, reputasinya, 300.000 itu berlangsung setiap bulan. Maka sebetulnya kalau mau jadi fundraiser profesional bisa, langsung aja hitung. Target kita develop 100 titik santri. Kita tembakin Telkomsel, tembakin corporate, kan mereka nggak minta kickback balik, mereka nggak minta operasional loh. Lembaga-lembaga dakwah begitu mereka punya energi sendiri untuk beroperasi. Yang repot itu kan yang kayak kita kan, mujahidin beginilah ini yang mana ya kesini naik motor ya, bukan touring, memang nggak bisa naik pesawat kan kayak gitu ini pejuang gitu loh, kamar triple ya kan, kamar triple dijejel ya. Ada 4 pula ya, udah kayak umroh kuat ya, nah, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman mau jadi fundraiser profesional pun bisa. Misalnya contoh pondoknya Ustadz Hamid di Solo ternyata punya jejaring corporate. Ya sudah, selain jadi penerima manfaat, jadi fundraiser manager, di situ ada pengusaha-pengusaha, misalnya ada pengusaha ayam geprek, infak cetak hufaz ayam geprek, udah kelola. Kita selain 1 masjid, 1 RCH, kita develop lagi narasi 1 pengusaha muslim, 1 santri hufaz. Allahu Akbar. Jadi ketemu pengusaha muslim langsung colek. Akhi, muka-muka kayak antum 3 juta per bulan lah. Nah gitu ya. Wajah-wajah kayak antum 3 juta per bulan lah. Gak pantas 100.000. Allahu Akbar, udah mana kwitan sudah. Masukin ke grup. Nah, itu 300.000. Kalau punya 100 santri 30 juta cash flow operation monthly. Repeat. Dan programnya dijagain Ustadz Farid. Makanya DP Foundation saya sama Dewa ini orang bisnis. Walaupun kita nggak ngambil profit di DP Foundation, ini menurut kami bisa membangun sektor cost operation kami. Maka saya sama Dewa udah yang sibuk Ustadz Farid. Kita pokoknya cari aja duitnya. Biar aja dia yang sibuk. Bener sibuk. Wah, laporan segala macam, kita sih tumpuk aja duitnya. Ini seksi program. Allahu Akbar. Jadi kalau antum gak semangat, ya, jadi penerima manfaat semangat, menurut Anda kalau antum canggih-canggih punya jejaring, jadi fundraiser profesional. Artinya fundraiser apa? Yang menjaga reputasi, retensi tiap bulan. Nah itu konsepnya. Makanya kita berpikir ini supply demand ini. Ini seperti jualan skincare. Ya, skincare itu kalau produknya 1.000 di scale up kebutuhannya 10.000, kadang pabriknya istighfar. Astagfirullahaladzim. Aneh gak ada barang. Nah gitu. Jadi kalau di scale up itu runyamnya apa? Di bisnis fisik barang enggak ada. Nah sama kayak kenapa kita semua konsolidasi nasional ini enggak main-main, karena ini udah kita injak aja udah 70 santri. Ya, maka antum sekarang berpikirnya 2. Apakah mau jagain supply-nya, closing RCH-nya, ataukah antum mau jadi fundraiser profesionalnya? Bagi saya konsep ini konsep yang memudahkan kita, memudahkan teman-teman juga di corporate. Jadi bagi saya masjid dan corporate begitu. Saya rasa 2 poin itu yang saya ingin jawab ya. Jadi kita simpulkan 1 masjid, 1 RCH, 1 pengusaha muslim, 1 santri, ya. 1 corporate, 1 ya. Enggak, kalau pondok orang jadi RCH, gini, RCH itu kan saya meluruskan konsep RCH ya. RCH itu mimpi rumah Qur'annya Sidak, menghadirkan 6.236 rumah Qur'an. Saya ini orang branding, yang pakai nama rumah Qur'an itu sudah semua entitas. Maka kalau kita ICH, turunannya RCH, rumah cetak hufaz. Maka nanti ada 6.236 rumah cetak hufaz. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Jadi nanti RCH 0001. Nah itu berarti RCH
internal jaringan kita yang memang non pondok. Tapi kalau nama udah jadi pondok orang, jangan diubah jadi RCH. Pondok Berkah Quran kau ubah jadi RCH, merepet Nirwana Tawil, beda, lain. Murka langsung istriku. Jangan kau ubah-ubah nama pondok. Jadi biarlah dia itu RCH, biarlah dia pakai nama dia. RCH ini untuk menginstal kawan. Jadi gini kawan-kawan sekalian, bagus Bang En tuh punya visi. Ren, nanti kalau kita punya RCH sekian ribu, udah taruh pengasuh aja yang jagain pengajaran semua dari Pontianak. Kita streaming. Nah, masuk itu ada di TV. Yang punya RCH dalam goa, satelitnya ada di TV, langsung tembus bawah tanah. Nah, itu kita bisa aliansi itu sama Abang dah. Jadi TV-TV satelit, nanti satelit itu nanti menyiarkan langsung. Nah, kenapa kita butuh RCH untuk kesamaan program? Nanti ada Ustadz Farid sama Ustadz Ihsan ya. Kalau tidak salah RCH itu panglimanya UIS ya. Kan ada UAS, ada UIS ya. UIS Ustadz Ihsan Setiadi. Nah, ini URS. Ya, tetaplah branding kita sebut ya, takut lupa ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu konsep berpikirnya. Jadi RCH ini untuk mengejar nanti, karena saya yakin, pondok yang sudah jalan dengan sistem, tidak semuanya lapang hati membersamai. Kalau Masya Allah Ustadz dari Solo tadi, Masya Allah Ustadz Ridwan, Masya Allah ahli gimana. Kalau kami itu juga kurikulum kita nggak akan ganggu, bahkan Masya Allah udah siap-siap. Apakah ada kontra pengabdian? Nggak ada ngabdi-ngabdi. Baik-baik ngafal Quran tuntas, bisa simaan juz 5 juz 6 kali, dah selesai dah tanggung jawab kita. Nah itu sebetulnya. Nah sekalian sebelum nanti masuk ke hal yang teknis di Ustadz Farid sama Ustadz Ican, saya ingin begini, ini kan banyak tadi ya, gimana TV satelit, gimana media, gimana gini teman-teman sekalian. Saya di DP Foundation, semenjak Kang Dewa tuh woro-woro, wah kita sekian miliar, semua program tuh masuk di kepala saya. Mulai dari pondok yang gak punya toilet lah, mulai dari pondok yang gak bisa ngedak lah. Pokoknya DM ini Masya Allah, dah kayak dinas sosial. Masya Allah, betul mau buka DM tuh, Masya Allah. Ustadz ini. Nah, saya meyakini satu hal ya, yang tadi kita bahas. Setiap entitas filantropi itu you should get a focus. Dan ini yang membuat kita jangan, saya sebut saja ya brand ya, karena ini senior-senior kita, guru-guru kita juga, misalnya Ustadz Abu Syauki dengan rumah zakatnya, atau guru-guru kita dengan dompet duafanya, itu adalah etapa mereka kawan. Yang dulu gak ada lembaga filantropi, mereka memulai, mereka bisa memulai dengan hal yang umum. Dengan hal yang apa? Umum, general, generik. Tapi di fase kita gak bisa lagi generik. Saya udah coba. Bahkan saya waktu awal-awal DP Foundation dengan Muslimin Club itu ngomongnya generik. Ustadz kita program apa? Pokoknya kumpulin dulu uangnya, saya bilang begitu. Uangnya dulu 10 juta per bulan, program gampang, udah banyak yang bisa masak, bisa apa. Itu Muslimin Club gak mau. Ustadz kami tetap mau antum ada program. Makanya lahir umroh hufaz mulia lah, gradasi lah, ya dan seterusnya. Ini Aryo kan ada di room ya, ada Mas Aryo, ada Dokter Dika juga di sini, ada Dimas juga, ada banyak kawan-kawan Muslimin Club juga yang udah gabung di sini. Jadi you should get a focus. Nah, jadi kita nggak bisa loncat-loncat, maka dari itu saya menawarkan ini proposal besar saya kepada seluruh member dan seluruh satuan dari unit aliansi dakwah sidak adalah front end, product penetration, kita harus satu single brand, single name. Jangan lagi geser-geser. Infak cetak, hufaz. Nanti kalau donatur itu sudah tenggelam dia di dalam grup, sudah menyelam dia di dalam grup, sudah yakin dia sama kita, sudah trust dia, itu mau digeser kemana-mana enak. Baru di belakang itu kita ngomong, kita butuh lemari, kita butuh wakaf, kita butuh toilet. Saya udah coba, 1 bulan kita upsells ke banjir bandang Sumedang, naik kok 9 juta, 3 kali posting. Di 800 ekosistem donatur, grup 1 sampai grup 50, saya coba upsells itu, bisa. Tapi kita perlu pintu masuk dulu, supaya dia jadi donatur. Makanya ini dia, infak cetak hufaz. Nah maka semua program tadi, aliansi dengan TV media, TV satelit, antum punya kepentingan misalnya ada Ustadz nih toiletnya harus kita beresin, Ustadz nih ada pulau yang kekurangan air bersih, Ustadz gampang listing aja semua, serahkan pada Ican. Semua program kebutuhan serahkan sama Ican, ya. Nanti dia berpikir, ya kan? Iya, setelah donaturnya itu banyak. Kayak tadi KFC jagonya
Ayam, dia enggak bicara donat, enggak bicara fish fillet. Dia enggak bicara McFlurry, enggak. Dia enggak bicara jagonya Sidi, enggak. Dia di iklan ngomong jagonya ayam. Kita masuk untuk ayam, kita keluar untuk beli semuanya. Ya kan, kita masuk untuk ayam, kita keluar untuk beli semuanya. Jadi product penetration, program penetration ini, penetrasi program dan single program ini yang harus kita mati-matian ini harus jadi apa ya? Keputusan di kepala kita. Gitu. Ini gitu loh. Sama kayak Muslimin Club, kemana-mana narasinya, join Muslimin Club, komunitas pengusaha muslim dengan minimal dedikasi, komitmen 10 juta per bulan. Jangan digeser. Ustadz berat, ya udah boleh 7,5 juta. Jangan, 10. Ustadz belum sanggup, berarti belum layak. Nah gitu harus. Harus. Iya, pikir-pikir lumayan juga 7,5 juta kan gitu. Itu product penetration, Bang. Yang penting pengusaha muslimnya ngumpul dulu. Nanti udah masuk, ada event SIDA, cair 30 juta. Ada Cianjur recovery itu 3 hari setengah miliar. 3 hari itu setengah miliar. Waktu Cianjur goyang itu 3 hari setengah miliar. Fun Day itu 4 hari 800 juta. Nah makanya product penetration-nya apa? Membership. Kalau di Muslimin Club, DP Foundation, product penetration-nya membership. Keanggotaan pengusaha muslim minimum sedekah 10 juta. Udah. Nah antum ini sekarang apa? Gitu loh. Saya dulu juga sempat sama Bang En itu pengen Bang kita pasar Bang. Gitu. Ya saya pasar bahagia itu kan udah Bang kita pasarin aja. Tapi begitu antara Quran sama sayur itu rentang dimensi berpikirnya, kenapa sayur gitu kan? Kok kita jadi gitu loh. Jadi donatur tuh rada jauh jump in-nya. Kalau kita udah paham sebelum dapat sayur ngaji, itulah sidaknya di situ. Tapi kalau publik itu jadi kenapa sayur gitu loh. Nah ini udah visi mencetak hufaz 23 juta hufaz. Nah berarti gerakannya infak cetak hufaz. Rumahnya rumah cetak hufaz. Aliansi masjidnya masjid cetak hufaz. Sampai Alphardnya Bang Ijaf itu sudah mau di ICH-kan gitu. Alphardnya udah mau Bang Ijaf udah komit sewa 1 rumah 10 santri dan langsung menghimpun 300 keluarga besarnya. Masya Allah. Saya juga nggak tahu keluarga besar dahsyat besar sekali berarti keluarganya. 300 dihimpun sama Bang Ijaf itu. Itulah kurang lebih lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Anton dulu, Anton. Yang itu dulu. Oh iya. Jadi kalau memang dan seandainya di lembaga tersebut, di pondok tersebut sudah menerima dari penerima manfaat dari gerakan yang lain, entah itu beras, telur dan lain sebagainya, ya berarti yang makannya bisa dialokasikan untuk yang lain kayak gitu. Jawaban sederhananya seperti itu. Karena tadi kami memberikan otoritas pengelolaan keuangan 2,1 juta itu ke lembaga. Nah, selagi kebutuhan santri yang sebagai santri yang didaftarkan itu sudah terpenuhi, itu boleh digunakan untuk apapun, selagi untuk kepentingan dakwah seperti itu. Nah, itu sih. Seperti itu, Ustaz. Gitu ya. Terjawab ya, Kang? Baik, saya jawab yang tentang sistem pendidikan dan kurikulum ya, dan terkait pengabdian, dan tadi walaupun sudah di-spill sedikit. Tidak akan ada perubahan sistem kurikulum ya bagi teman-teman yang statusnya mitra, kecuali cabang. Jadi di Sidak itu ada cabang, ada mitra. Kalau statusnya cabang, dia semuanya terkomando. Sistem kurikulum, metode dan sebagainya. RCH itu termasuk cabang. Ketika itu dibuat, diinstal, dipasang, maka semua sistem manajemen, kurikulum, metode, dan semua sistem seleksi itu dari pusat. Tapi bagi teman-teman yang sudah jalan dan statusnya mitra, kita tidak akan recoki sistem kurikulum dan sebagainya. Nah, terkait pengabdian, kami juga tidak membuatkan pakem untuk pengabdian. Tapi kalau saya boleh sharing kawan-kawan, kami di amal pendidikan Masjid Ismu Yahya di Sidak, pengabdian itu sampai mati. Akadnya akad sampai mati. Ketika saya seleksi santri, saya langsung tetapkan satu hal. Di sini santri sampai mati, pengabdian sampai mati, akadnya sampai akhir hayat. Kenapa demikian? Karena memang demikian nasib dakwah. Betapa banyak santri-santri di luar sana
dapat beasiswa, kita didik, lulus dia, susah nyari kerja. Betapa banyak santri di luar sana kita didik, bahkan mungkin bayar, kemudian dapat ijazah, bingung kerja apa? Kerja di riba. Gitu. Kerja di riba bahkan. Nah, kita punya teman bahkan ya. Gitu ya. Nah, maka di Ismuhu Yahya kami di pusat tidak ada alumni. Pengabdiannya berapa lama? Selamanya. Emangnya setelah lulus pondok mau ngapain? Setelah dibiayai belajar lulus pondok mau ngapain? Kerja, nikah, dapat rumah. Kalau pekerjaan dan ihsannya kita yang siapkan gimana? Istrinya kita yang carikan gimana? Nah, siap ya? Jadi santri Ismuhu Yahya aja ya. Nah, ya, oh akil ternyata yang ngomong. Pantas siap. Nah ya, jadi itu kalau saya boleh sharing sedikit tentang Ismuhu Yahya dan tentang kami di pusat. Maka kalau seandainya sistem, dan kita butuh kader kawan-kawan. Kita tidak boleh biarkan perjuangan dakwah ini mati hanya sampai pada diri kita. Kita mati, tak ada kader penerus, mati dakwahnya, mati pondoknya. Mana mesin amal solehnya? Gitu. Maka di Ismuhu ya, di kami di pusat dan di cabang-cabang seperti itu sistemnya. Tapi kalau teman-teman memang mau pakai apa yang ada sekarang juga, kita nggak bikin pakem dan nggak bikin kontrak itu gitu ya, silahkan lah ya. Kalau memang teman-teman sistemnya sudah ada pengabdian 2 tahun misalnya kan kayak gitu ya, silahkan. Kalau nggak ada pengabdian ya silahkan. Nah kayak gitu. Tapi tetap kita sebagai seorang pengasuh pondok yang mengerti, kita punya beban di umat, di masyarakat, dalam artian ketika umat sudah bantu santri-santri ini belajar, apa kontribusi santri ini untuk umat? Itu silahkan dipikirkan masing-masing. Saya rasa Anda semua yang ada di ruangan ini cukup pintar untuk memikirkan itu. Masya Allah. Ya? Tapi Allahu Akbar. Nah, boleh. Alhamdulillah, closing dari tanya jawab ini izin ya Abang Da. Jadi saya meyakini pertama adalah ini benar-benar ya, ini kisah nyata ya. Jadi saya tuh ke Pontianak Masjid Ismuhu Yahya karena undangan ngisi kemasjidan. Dan Bang Ican waktu itu bilang karena kami udah kerjasama dengan DP, Abi bisa nggak diskusi brainstorming gitu ya? Di mana Bang En? Bang En lagi bawa para petani umroh nih, petani-petani kampung di Pontianak, beliau lagi bawa hibur ke Tanah Suci, Masya Allah. Sampai di ruangan pimpinan, Bang Kiki segala macam itu saya langsung ngomong tuh seperti out of the blue teman-teman. Ngerti nggak out of the blue ya? Jadi Bang Kiki tuh ngeliat itu saya langsung penuh itu satu papan. Ini begini, begini. Saya meyakini betul ini karomah dan barokahnya sujudnya Bang En di Baitullah itu. Kita cuma seksi toa bunyi-bunyian aja. Nah satu hal di ruangan itu yang saya ingat adalah mimpi kami para inisiator, Bang Kiki, Bang Ican, Ustadz Farid adalah kita akan memposisikan diri platform Cetak Hufaz ini sebagai platform mediasi. Titik temu semua kebaikan. Titik temu dengan donatur yang bisa 100 ribuan. Titik temu dengan orang yang punya kediaman rumah. Ya. Titik temu dengan yang punya mobil nggak kepake. Titik temu dengan yang punya teknologi. Titik temu dengan orang ahli. Titik temu dengan influencer. Kita juga mikirin. Afwan nih saya bahas ya. Misalnya jadi influencer kayak misalnya saya di 100 ribu. Sekarang saya pegang DP manajemen tuh saya kelola akunnya IG Kang Dewa 1 juta. Itu monetize-nya juga setengah mati. Nggak gampang ente kira endorse itu segala macam orang bisa. Nggak gampang. Nah sekarang berapa banyak kita punya saudara-saudara kita influencer dengan berjuta-juta kan. Mana di Taki Malik itu. Kan tadi waktu saya foto sama Taki Malik kan saya follower 100 ribu, Taki Malik sekian juta ya. Saya bilang nih follower saya follower Infak Cetak Hufaz ya 100 ribuan gitu ya. Di samping followernya UMR Bandung. 3, sekian juta gitu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini solusi bagi influencer. Solusi bagi e-commerce internet marketers. Pusing juga internet marketer bikin produk ini, bikin produk ini. Kenapa nggak jual program sekalian? Tahu kok donatur 300 ribunya dipakai syiar. Kalau mereka nantang kenapa dipotong, kita yang hadapin duluan. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang tunjukkan kebaikan baginya pahala yang sama. Pelit betul 300 ribu untuk syiar. Bentak aja ulang. Kalau nggak mau jadi donatur kita nggak usah infak di sini. Kita butuh sustainable, kita butuh pertumbuhan. Harus ada budget syiar. Dan itu halal kalau kita akadkan dari awal. Nah makanya ini solusi bagi semuanya. Antum yang nggak sanggup kelola pondok, duduk sama santri udah panas gitu kan. Mungkin jinnya bergejolak gitu kan.
terima setoran nggak paham, tapi masuk ke dunia internet marketers itu closing terus. Nah, jadi fundraiser, kelola retensi, ambil peran. Antum yang ngerti sistem, ngerti teknologi, antum yang orang properti, sudah sikat. Bu, ini rumah ya Allah, ibu usia berapa? 55, sebentar lagi Bu, Masya Allah. Ini kalau jadi perebutan Bu, Masya Allah, segera Bu diisi dengan penghafal Quran. Bayangkan kalau ini 12 saat, kalau ini 30 santri Bu. 1 juz sehari naik 1 Quran ke langit, barokah hidup ibu, Masya Allah. Ibu gak perlu ngaji Bu, tinggal tanda tangan 4 tahun. Ini gak perlu ngaji, lo bener. Otomatis aja, kena menari ini kata ibu ini gitu kan. Udah ada yang ngajiin, nah itu. Lo bener ini, nggak apa-apa kan, dia digituin dulu supaya dia ngelihat santri, bener kawan-kawan sekalian. Dan Masya Allah, uang nanti yang ada itu bisa untuk renov rumahnya. Coba bayangkan, kalau rumah-rumah kosong tuh kita renov, kita bayarin bahkan sampai PBB-nya, kita bayarin iurannya. Banyak sekarang orang-orang kaya rumah kosong capital gain, dia kontrakin rusak nggak mau, dia tunggu aja. Ini untuk anakku nanti kuliah, ini. Rumahnya kosong, jin ifrit yang tinggal. Nah ini harus kita rebut. Rumah-rumah kosong ini sepulang konsolidasi harus kita rebut. Serahkan pada kami. Nanti kami cat ulang, nanti kami bayarin, nanti kami rapikan. Nanti dia lihat 4 tahun kemudian. Nanti begitu rumahnya bersih kita colek Bu, enggak dikasih sekalian aja Bu. Daripada 4 tahun enggak tahu usia sampai kapan. Kasih aja. Nah kalau dia udah ngelihat programnya jalan, santrinya jalan. Karena gini teman-teman, ada yang gak punya uang OPEX, punya rumah besar. Bener gak? Ya. Tapi dia gak punya cash flow. Nah ini loh. Jadi gerakan kita harus memposisikan diri sebagai gerakan platform. Nah kenapa ada RCH? Itu bukan rakus pengen ngambil 2,1. Karena takutnya gak kekejar, nunggu pondok mitra. Enggak semuanya mantep kayak istri saya, langsung ini enggak semuanya. Kan istri saya sigap langsung, wah buat foto, sigap. Aku pengalaman. Pengalaman ditekan. Istri saya cepat, tapi kan enggak semuanya kayak Kak Ana sigapnya kan. Enggak bisa, kita mesti bikin RCH. Gitu. Beda kalau alumni itu gini. Yang penting outputnya, iya. Itu. Gitu ya teman-teman, ya Allah Akbar. Siap? 100.000 sebulan siap? Colek pengusaha 3 juta per bulan siap? Cari rumah kosong siap? Cari santri siap? Ketimbang dia sekolah nggak bener, main game segala macam, masukkan di pondok. Hilang gadgetnya. Itu kan. Nggak bisa lagi dia main Free Fire. Ya kan ya? Langsung dia pegang Quran. Udah kita selamatkan. Ini di dalam program ini ada infak pendidikannya, ada infak Qurannya, ada infak makannya, ada infak ilmunya, ada infak jariahnya. Ini infak multipurpose. Multipurpose infak. Jadi mobil itu kan ada MPV, multipurpose vehicle. Nah ini MPI, multipurpose infak. Nah itu ICH. Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Invoice menyusul. Baik, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair. Alhamdulillah, sesi tanya jawab mengenai ICH dan RCH sudah cukup.